Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Juwita Apriliana. Di sini saya merupakan mahasiswa lulusan Universitas Negeri Malang. Di sini saya sedikit akan mengupas tuntas em, jurusan psikolog. Kuliah psikolog itu bagaimana sih? Oke. Apa itu psikolog? Nah, psikolog ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Perilaku siapa? Ya jelas perilaku manusia. Di sini kita belajar berbagai macam tingkah laku dari penyebabnya bagaimana, akibat dari perilaku itu sendiri bagaimana. Nah, dari eh, kita belajar perilaku ini nanti kita turunkan ke berbagai aspek yang nantinya itu akan diturunkan ke berbagai bidang. Di sini kalau misalkan di kampus saya itu ada 5 bidang. Nah, biasanya di kampus-kampus lain itu bisa dikembangkan lagi atau bahkan ada yang hanya 3 bidang atau hanya 4 bidang gitu. Tergantung dari kesanggupan univnya itu sendiri. Bidangnya itu apa, nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Di sini, di psikolog ini, kalian siapa yang berpikir kalau misalkan kuliah psikolog itu kuliah hanya membahas tentang materi-materi saja? Itu tidak. Materi-materi yang menghindari tentang hitung-hitungan. Tidak. Karena di kuliah psikolog ini pasti tentunya di setiap universitas itu ada pelajaran mata kuliah wajib yang pada umumnya itu ada agama, ada Pancasila, ada kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, atau juga mungkin ada mata kuliah lainnya. Misal ada mata kuliah ke bahasa daerahan atau mungkin yang lainnya gitu bisa dikembangkan oleh universitasnya itu ditentukan oleh universitas. Sedangkan mata kuliah wajib yang ada di psikolog umum di sini kita mempelajari dari berbagai aliran psikolog, dari berbagai ahli, dari berbagai tokoh psikolog, dari aliran psikolog humanistik, humanis, kognitif. Ini kita dibahas di psikolog umum. Sedangkan kita juga masih berkaitan dengan sosiologi. Karena apa? Karena ya apa namanya? Objek kita itu sama, mempelajari tentang manusia dan lingkungannya. Jadi kita juga ada membahas tentang sosiologi. Nah, di sini ada statistika. Statistika ini mempelajari apa sih? Ya, tentunya di sini hitung-hitungan full kita membahas tentang hitung-hitungan. Kalau statistika semester 1 itu kita masih hitung manual menggunakan kalkulator, menggunakan paper, menggunakan pensil, pulpen. Tapi ketika di semester 2 baru kita mencoba, baru kita diperkenalkan menggunakan aplikasi. Di sini kita menggunakan aplikasi SPSS. Di situ kita banyak diajari uji-uji, ada uji korelasi, ada uji regresi, regresi linier gitu. Di situ banyak kita mempelajari tentang hitung-hitungan. Sedangkan ada psikometri. Psikometri ini lanjutan dari statistika. Nah, di sini ada pelajaran antropopsikologi.
Di sini ada gabungan antara antropologi, biologi, dan psikologi. Di sini kita membahas tentang bagaimana stimulus itu didapatkan dan bagaimana responnya di antrobio. Kalau misalkan di faal, kita benar-benar membahas, mengupas tuntas tentang syaraf manusia. Bagaimana stimulus itu didapatkan, dilanjutkan ke syaraf apa, diterima oleh syaraf apa lagi, sampai ke otak. Dari otak baru misal kita uh, respon dengan gerak kayak gitu. Itu kalau misalkan di pelajaran psikologi faal. Kalau psikologi faal sama antro ini kita full membahas tentang saraf-saraf manusia. Makanya kalau misalkan psikolog itu ada dua apa namanya dari universitas itu biasanya ada yang milih hanya menerima dari jurusan IPA saja atau dari jurusan sains saja. Karena apa? Karena ya di psikolog ini kita tidak hanya membahas tentang sains, tapi kita juga membahas tentang IPA. Gitu. Di sini ada psikolog sosial, ada psikolog pendidikan, ada penyusunan alat ukur. Penyusunan alat ukur ini apa? Ya dari materi-materi yang sudah kita pelajari. Ini kita susun menjadi kalimat-kalimat. Dari kalimat-kalimat ini yang nantinya kita akan ukur, diolah menjadi sebuah angka-angka. Seperti itu. Nah, di sini konstruksi alat ukur, ini lanjutan dari penyusunan alat ukur. Di sini ada yang lain-lain. Yang lain-lain itu apa? Ya masih banyak psikolog mempelajari tentang psikolog yang lainnya. Misal kita ada psikolog kode etik. Nah, kode etik itu apa sih ya? Di sini kita belajar tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Kita juga belajar tentang asesmen. Asesmen itu apa ya? Asesmen itu banyak. Ada asesmen kepribadian, kecerdasan, asesmen yang lainnya juga banyak. Di sini juga kita secara tidak langsung kita itu mempelajari tentang kepribadian kita. Karena apa? Ya di dalam psikolog itu juga ada psikolog kepribadian. Dari psikolog kepribadian ini kita tahu, oh ternyata kepribadian kita bisa muncul sekarang itu karena ada masa lalu, apa karena orang tua yang membentuk, itu ada kita pelajarannya di psikolog kepribadian. Kalau misalkan kita belajar tentang asesmen, di sini kita belajar tentang cara mengukur. Yang kalian tahu pastinya jurusan psikolog itu bakal mengukur kecerdasan. Ya, di situ kita belajar. Mengukur kepribadian juga kita belajar. Terus kecerdasan, kepribadian, asesmen yang lainnya juga ada gitu. Nah, selanjutnya di lain kita membahas tentang mata kuliah wajib. Jadi di semester ini mata kuliah wajib teman-teman kita mempelajari di semester 1 dan juga di semester 2. Mata kuliah yang wajib dari fakultas, dari jurusan, ini kita mempelajari dari semester 1 udah diperkenalkan sampai semester akhir. Adapun mata kuliah pilihan, jadi mata kuliah yang sudah dipelajari di semester 1, 2, 3, 4, itu kalian bisa milih mau fokus ke psikolog apa. Kita bisa milih dua, ada mayor, ada minor. Ketika kita milih psikologi mayornya pendidikan misal, boleh. Minornya kita terserah mau milih klinis, sosial, industri, atau perkembangan terserah.
Gitu, yang penting kita milih dua, ada mayor dan juga ada minor yang bisa kita pelajari. Dari semester 5, 6, 7, 8, semester 5, 6, 7, kita itu fokus ke mata kuliah pilihan. Ada, kalau misalkan kita belajar tentang pendidikan, itu nanti kita belajar tentang ABK, kita belajar tentang landasan-landasan pendidikan, konsep dasar pendidikan. Kalau misalkan di klinis, nanti kalian belajar tentang eh, apa namanya, DSM. Di DSM itu ada apa namanya, diagnosis gangguan-gangguan, itu kalian ada belajar di klinis. Kalau perkembangan, di sini ada kalian belajar tentang perkembangan manusia dari sampai nanti masanya kita apa namanya lansia, lanjut usia, sampai menjelang kematian pun kita mempelajari. Psikolog sosial kita belajar, industri juga kita belajar. Pasti kalian kalau misalkan psikolog, industri, dan organisasi, kalian tidak familiar lagi. Karena apa? Karena di psikolog, industri, dan organisasi, kalian itu mempelajari tentang organisasi itu bagaimana, di industri itu bagaimana, dan juga prospek pekerjaannya yang tidak asing lagi, pasti kalian pada tahu semua, itu ada HR. Biasanya itu yang terkenal di psikolog itu biasanya HR-nya. Gitu. Selanjutnya kita bahas tentang suka duka. Kita bahas yang suka dulu ya. Nah, di sini kenapa saya bilang bisa mengenal diri sendiri? Karena di sini kita belajar tentang kepribadian manusia. Secara tidak langsung kita bisa menyadari, oh sikap saya seperti ini karena apa ya? Oh sikap saya seperti ini dipengaruhi karena ini. Kita tahu sebab akibat apa yang kita alami sekarang itu dikarenakan oleh apa. Terus mempelajari bagaimana perilaku itu bisa muncul, bagaimana prosesnya. Yang paling saya ingat ini pelajaran psikolog faal. Karena apa? Karena pada saat mata kuliah itu kita ada praktek di mana kita harus memperagakan bagaimana drama. Drama itu misal kita dapat respon yang cinta. Nah, dari cinta itu kita drama dulu, tapi kita selama drama tidak boleh berbicara. Drama tidak boleh berbicara, kita harus mengkonsep tentang cinta. Nah, dari cinta itu misal uh, apa namanya? Dari respon, misal respon kita senang, kita tertarik. Terus dilanjutkan ke syaraf apa, dilanjutkan ke syaraf apa, direspon oleh syaraf ke otak, saatnya muncul perasaan suka, muncul dengan perasaan cinta. Direspon dengan apa? Itu kita pelajari di mata kuliah psikologi faal. Nah, selanjutnya itu ada konsultasi. Kenapa saya sebut konsultasi? Karena ketika kita masih jadi mahasiswa yang kita belajar bersama dengan dosen-dosen yang mayoritasnya dosen itu psikolog, kita tuh bisa konsul gratis. Karena apa? Kita masih mahasiswanya dong. Nah, kita masih mahasiswanya, ketika kita ada permasalahan, boleh tuh kita konsultasi, kita sharing, kita cerita. Dan juga ada tes psikolog gratis. Kenapa saya bilang tes psikolog gratis? Karena di sini kita praktikum. Praktikum itu kita harus mempelajari duluan. Kita harus mengukur dulu. Siapa sih yang diukur? Ya diri kita sendiri yang pertama kali diukur. Makanya ketika kita sudah mengetes diri kita sendiri, itu ada scoring. Dari scoring itu kita ada hasil. Dari situ kita tahu ternyata kecerdasan kita itu segini ya, kepribadian kita itu ternyata segini ya, gitu. Kita bisa tahu secara tidak langsung. Dukanya ini
pasti dari awal kalian berpikirnya ya psikolog itu tidak ada angka-angka, tidak bermain angka. Padahal separuh jiwanya psikolog ini mempelajari tentang angka-angka. Kalian mengolah angka di sini. Terus selanjutnya ada susah mencari testi. Kenapa susah mencari testi? Ya karena apa yang mau kita cari, apa yang mau kita ukur itu pasti ada ketentuan-ketentuannya. Misal, alat ukur tes kecerdasan. Kecerdasan ini ada kecerdasan yang dewasa, ada kecerdasan yang anak-anak. Tentunya dari alat ukur itu beda. Beda konsepnya, beda cara mengukurnya, scoringnya pun beda. Makanya dari situ kita harus mencari anak kecil. Anak kecil itu seperti apa yang dicari, itu ada ketentuannya. Kalau misalkan anak dewasa, itu ketentuan ada harus yang seperti apa. Nah, selanjutnya dukanya, duka scoring alat tes. Kenapa saya masukkan ke duka? Padahal saya tadi di sini suka dengan uh, tes gratis, tes psikolog gratis. Kenapa di sini ada duka? Karena kalau misalkan di tahapan scoring kita sudah ada yang salah, tidak sesuai, kita harus ngulang dari awal. Kita cek dari awal. Tidak pasnya dari mana, tidak sesuainya dari mana. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di akhir kita ketahuan ada yang tidak sesuai, kita harus ngulang dari awal dan itu uh, prosesnya tidak mudah. Gitu. Selanjutnya pengalaman yang paling berkesan. Ini pengalaman yang paling berkesan bagi saya khususnya ya, bisa mengenali diri saya sendiri. Tahu gimana caranya saya untuk memanajemen diri saya. Karena saya udah tahu, oh ternyata diri saya seperti ini dan saya harus bagaimana. Itu di sini hal yang paling berkesan bagi saya. Karena apa? Karena berguna banget untuk kehidupan saya. Gitu. Terus selanjutnya ada psikologi faal. Yang paling berkesan itu ya, yang saya ceritakan tadi, di drama itu kita tidak boleh berbicara dan bagaimana caranya apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh teman-teman satu kelas. Itu yang menjadi tantangan bagi kita, bagi saya khususnya. Selanjutnya scoring ala tes. Kenapa yang paling berkesan? Karena ya di scoring ala tes ini kita tidak bisa asal-asalan menebak. Ketika kita testi misal usia dewasa sama dewasa 17 tahun 18 tahun. Tapi ketika testi itu usia 18 dan usia 15 ada diagnosis akhir itu ada. Misal IQ. IQ yang kita tahu IQ berapa. Dari tingkatan IQ itu tiap tahun, tiap usia itu ada kriterianya masing-masing. Gitu. Jadi di sini kita harus fokus banget kalau misalkan mau mengukur, kalau misalkan kita mau melakukan scoring. Sulit mencari testi ya karena banyak ketentuan-ketentuan, karena ada yang biasanya yang tidak bersedia gitu. Karena di sini juga kita harus bertanya dulu apakah Anda itu bersedia menjadi testi karena biasanya kalau misalkan udah menjadi testi mahasiswa harus siap hasilnya itu dipresentasikan walaupun identitas itu kami samarkan tapi harus siap hasilnya itu kami paparkan di umum di depan kelas khususnya.
Tapi dengan catatan, nama identitas itu tetap disamarkan, tidak disebutkan namanya dengan jelas itu tidak. Karena di sini kita juga ada kode etiknya. Selanjutnya, kegiatan yang pernah saya ikuti itu ada pelatihan peer counseling atau konseling sebaya. Di sini saya itu mempelajari bagaimana caranya kita nerima sebuah teman yang misal, aduh saya sedih, aduh saya ini. Nah, di sini kita belajar tentang bagaimana kita merespon teman yang mempunyai keluhan seperti itu, bagaimana caranya, teknik-tekniknya pun ada gitu, sampai dari awal penerimaan, kita masuk ke inti sampai kita ke akhir itu ada teknik-tekniknya. Di sini ada Psycho-Week. Psycho-Week itu apa? Psycho-Week ini di sini puncaknya Hari Kesehatan Mental. Di Hari Kesehatan Mental biasanya kita ada seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan gitu. Tapi sebelumnya itu ada rangkaian-rangkaian. Misal ada apa namanya? eh kita ada lomba atau kita ada apa hmm, melakukan apa ya namanya, promosi tentang kesehatan mental itu. Di sini ada panitia psikovisit. Psikovisit itu apa? Psikovisit ini merupakan rangkaian eh, dari apa namanya, PKKMB. PKKMB itu apa? Masa pengenalan ospeknya mahasiswa jurusan psikolog. Nah, psikovisit ini kita ke rumah warga, kita mengabdi ke desa selama beberapa hari. Di sini ada event goal. Kalau goal ini itu kalau misalkan kita bilang ekskul ya. Ini ekskul dari jurusan. Di sini pada saat itu melakukan perlombaan tingkat provinsi se-Jawa Timur. Panitia Trisula Cup juga ini dari apa namanya? Hmm, dari sama seperti event goal, cuman ini beda. Kalau ini tentang futsal, kalau ini tentang volley. Sama lomba tingkat provinsi juga se-Jawa Timur. Selanjutnya, prospek kerja. Nah, kalau misalkan kita lihat prospek kerja bidang psikolog sebenarnya itu kalau misalkan saya mau bilang kemana aja bisa masuk, bisa dibilang seperti itu. Karena apa? Karena kita bisa lihat ya, di bidang pendidikan. Kita kalau misalkan bidang pendidikan, kalau kita orang yang introvert misalkan, kita bisa hanya jadi peneliti, ilmuwan, itu bisa. Kalau misalkan kita yang orangnya ekstrovert, suka berbagi, bisa kita jadi guru BK, kita jadi dosen atau konsultan pendidikan. Nah, kalau misalkan psikolog klinis, kita prospek kerjanya bagaimana? Nah, tentunya di sini kita bisa ke psikolog atau psikiater. Tapi kalau misalkan yang harus teman-teman pahami bahwa saya lulusan S1 itu masih belum bisa dikatakan psikolog, belum bisa. Hanya dikatakan sebagai mahasiswa lulusan psikolog. Karena apa? Karena kalau misalkan kita mau psikolog, menjadi psikolog itu harus S2. Tapi hati-hati, S2 pun itu ada S2 profesi dan ada ilmuwan. Kalau ilmuwan, kita ke pendidikan ini yang tadi saya bilang, kalau kalian kita juga mau eh, jadi psikolog, kalian mengambil yang profesi. Tapi kalau misalkan kita udah lulus profesi pun tidak bisa kita disebut dengan psikolog. Kita tidak bisa mendirikan
biro psikolog tidak bisa. Harus ada tahapan-tahapan selanjutnya. Ada harus izin apa namanya mendirikan biro atau yang lain sebagainya harus kita lalui dulu. Kalau misalkan mau dikatakan sebagai psikolog. Di sini ada psikolog Pio. Psikologi Pio itu bagaimana karirnya? Di sini ada HR. HR itu apa? Kalian mempelajari tentang bagaimana merekrut, eh, apa yang harus di apa yang harus kalian lakukan kalau misalkan kalian mau merekrut itu. Dan juga ada trainer bagaimana kita apa namanya memberikan pelatihan-pelatihan kepada pekerja yang ada di perusahaan itu. Di sini ada perkembangan. Kalau perkembangan itu bisa kalian jadi terapis perkembangan. Terapis perkembangan kerjanya di mana sih? Ya, kalian bisa di biro psikolog juga bisa. Kalian ke SLB juga bisa. Kalian ke rumah sakit juga bisa gitu. Dan juga ada satu lagi belum ada psikolog sosial. Kalau psikolog sosial itu kalian bisa terjun pemerintahan juga bisa kalian masuk ke dunia pemerintah itu luas ya. Nanti kalian terserah mau ngambil ke eh, apa namanya kantor atau kalian mau jadi di BNN itu juga bisa. Kalian mau di lapas juga bisa gitu tergantung kebutuhan kalian dan apa yang mau kalian eh, apa namanya apa yang mau kalian lakukan nantinya. Tapi di sini juga ada tuntutan-tuntutan. Kalian sebelum apa namanya memantapkan diri untuk kerja di situ, kalian harus cari tahu dulu apa jobnya, apa yang harus kalian lakukan gitu. Jangan sampai kalian dari mayor pendidikan karena tertarik kalian kekeh mau masuk jurusan eh, kalian kekeh dan kalian maksa mau jadi HR itu tidak bisa karena apa? Kalau misal pun kalian keterima jadi HR, pasti kalian akan terbebani. Karena apa? Karena ilmu yang kalian dapatkan di psikolog pendidikan itu tidak mumpuni untuk kalian lakukan di psikolog PIO. Apalagi kalian menjadi HR itu tidak mumpuni. Makanya sebelum kalian memantapkan mau kerja di mana, kalian tuh cari tahu dulu deh di pekerjaan itu apa aja job desk-nya, apa yang harus dilakukan. Jangan sampai kalian itu terjebak sama pekerjaan kalian sendiri yang akhirnya memberatkan diri kalian. Nah, thank you. Itu aja dari saya. Maaf kalau misalkan ada kata yang kurang berkenan. Selanjutnya, kalau misalkan ada pertanyaan seputar dunia psikolog, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.